Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Pujianto dengan NIM 2120210075 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya. Dan yang pertama, judul pengaruh laba dan arus kas untuk memprediksi kondisi finansial distress pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI. Latar belakang perusahaan biasanya dilihat dengan menganalisis laba dan arus kas suatu perusahaan. Dengan melihat laba dari suatu perusahaan tersebut, maka kita bisa melihat keuangan perusahaan mengalami distress atau tidak. Dan jika kita melihat problema yang terjadi di perusahaan, pasti kita tidak bisa melihat adanya perubahan di laba dan arus kas. Maka dari itu berarti adanya perubahan laba dan arus kas bisa berpengaruh bagi perusahaan, terutama kondisi finansial distress. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan konteks masalah, ajukan pertanyaan studi ini adalah: apakah ada pengaruh secara simultan laba dan arus kas? Apakah laba berpengaruh terhadap financial distress? Apakah arus kas berpengaruh terhadap financial distress? Selanjutnya, tujuan penelitian yaitu mengkaji dan menganalisis secara empiris dampak laba terhadap financial distress. Yang kedua, mengkaji dan menganalisis secara empiris dampak arus kas terhadap financial distress. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, teori financial distress menurut Harry 2016. Kedua, teori laba oleh Ardianto 2019. Yang ketiga, teori arus kas menurut Sukamulja 2019 dan menurut Harry 2018. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Penggunaan laba dan arus kas dalam memprediksi kondisi finansial distress di Bursa Efek Indonesia, yaitu laba sebagai X1, arus kas sebagai X2, financial distress sebagai Y. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan model analisis deskriptif kuantitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data-data yang diperoleh dari perusahaan sehingga dapat memberikan gambaran dengan keadaan yang sebenarnya. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia dengan mendownload data penelitian. Ini menggunakan data keuangan selama 5 tahun pada periode pengamatan 2019 sampai dengan 2023. Penelitian dilakukan di Galeri Bursa Efek Indonesia BI Universitas Muhammadiyah Palembang. Selanjutnya, metode penelitian populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor transportasi dan logistik. Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Kemudian jenis data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari pihak berupa laporan perusahaan publikasi. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Selanjutnya, metode penelitian. Analisis statistik. Yang pertama, analisis statistik deskriptif. Selanjutnya, analisis regresi berganda. Selanjutnya, uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas, yang kedua ada uji autokorelasi, yang ketiga ada uji heteroskedastasitas. Selanjutnya, uji hipotesis. Yang pertama ada uji secara simultan atau uji F, yang kedua ada uji secara parsial atau uji T, yang terakhir yaitu koefisien determinasi. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.